Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Akan diuji coba Juli tahun depan oleh Presiden, kemajuan pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung baru mencapai 60%. Belasan kucing di Tasikmalaya dibunuh dengan cara sadis. Pecinta hewan laporkan kasus ini ke polisi. Diterpa zaman, perajin batik tulis Sukapura di Cisepan, Tasikmalaya masih bertahan menggunakan bahan alami. Ya, pembantaian belasan kucing yang terjadi di Tasikmalaya membuat pecinta hewan meradang. Mereka akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelakunya bisa diusut tuntas. Menurut pelapor Relis Irel, pembantaian belasan kucing terjadi di dua pasar kota Tasikmalaya, Pasar Cikurubuk dan Pasar Indihiang. Belasan kucing dibunuh dengan sadis. Ada yang disembelih, bahkan beberapa di antaranya ditemukan dalam kondisi organ dalam tubuhnya hilang. Belum diketahui apa motif pelaku membunuh belasan kucing. Relis akan mengawal kasus ini hingga tuntas dengan harapan kasus pembantaian kucing tak lagi terjadi. Tindakan penyiksaan terhadap kucing, kalau yang di Pasar Cikurubuk ada 8 korban, yang nggak selamat, yang 2 selamat itu udah saya amanin. Yang 8 itu jantan 3 digorok, terus ibu lagi hamil, bayinya dibelek, diambil plasentanya, mati semuanya. Yang 8 mati, yang 2 selamat karena kan iris perutnya ya, itu akhirnya saya amanin, udah saya rescue, udah saya berobatin, udah dioperasi. Kalau yang di India hampir semuanya nggak selamat, karena kondisinya digorok. Digorok, lepas itu? Ya, lepas. Terus alat ininya, maksudnya organnya diambil, nggak tahu motifnya apa gitu. Terbukti melakukan penyelewengan dana, 2 orang perempuan yang merupakan pejabat badan usaha milik desa Pelita Usaha berinisial UH dan S ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Negeri Kota Banjar menetapkan UH dan S sebagai tersangka atas kasus penyelewengan dana badan usaha milik desa Pelita Usaha, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar periode 2007-2021. Kedua tersangka berperan sebagai direktur dan bendahara badan usaha milik desa Pelita Usaha. Modus kedua tersangka yaitu membuat pinjaman fiktif yang sebenarnya uangnya mereka gunakan sendiri. Perkara penanganan BUMDes Pelita Usaha Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, periode tahun 2007 sampai dengan 2021, yang mana minggu ini sesuai dengan penetapan tersangka kita telah panggil 2 orang tersangka kita untuk kita lakukan pemeriksaan, yang mana sore ini telah selesai dan pada saat ini tahapannya kita akan kirimkan yang bersangkutan ke rutan di Polres Banjar. Ya. Ada berapa tersangka? Ada 2 tersangka. Inisialnya mungkin? Inisialnya yang pertama UH, yang kedua S. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara merugi lebih dari 390 juta rupiah. Kedua tersangka kini terancam hukuman 5 tahun penjara sampai dengan seumur hidup. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Pencurian sepeda motor terjadi di sebuah perumahan Kecamatan Banyu Resmi, Garut. Pelaku yang berjumlah 3 orang mencuri 3 sepeda motor sekaligus dalam 1 malam. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Mungkin itulah peribahasa yang tepat menggambarkan 3 pencuri sepeda motor di salah satu perumahan di Kecamatan Banyu Resmi, Kabupaten Garut yang membawa kabur 3 unit sepeda motor dalam 1 malam. Di rumah pertama, para pelaku terlebih dahulu memastikan kondisi aman. Kemudian 2 pelaku membuka pagar, lalu mengangkat sepeda motor keluar rumah. Karena senyap, pemilik rumah baru menyadari sepeda motornya hilang pada pagi hari. Ketahuan nama jam 5, berangkat kerja. Ini bukain pintu, kok kata saya teh nggak ada apa? Motor sama ininya udah kebuka, pintu gerbangnya, gemboknya nggak ada. Pas kata suami teh, "Ma, kuncinya ada nggak?" "Nggak, apa kunci apa, Pak?" "Kunci motor ada, kuncinya mah, Pak." Ya udah kayaknya udah buat apa? Sama maling. Berhasil mencuri sepeda motor di rumah pertama,
para pelaku melanjutkan aksinya di rumah kedua. Saat sedang mendorong sepeda motor hasil curian dari rumah korban pertama, ketiga pelaku ternyata sudah mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban kedua yang lokasinya masih berdekatan. Awalnya dari rumah bawah dulu, terus dia tuh jalan ke depan, pelan-pelan dorong motor. Posisi mesin mati, tapi lampu nyala motornya. Pelan-pelan dia jalan ke sana, ngelongok ke sini dia. Lihat ada motor, mungkin lihat ada CCTV, terus ya lihat ngumpet di sini dulu, kelihatannya diskusi, terus di sini dia nyiapin kayak kelihatannya cairan dah pakainya dah. Kayaknya agak lama kan dia nyiapin dulu, tapi itu sekitar berapa detik ya, 30 detik itu dia buka gemboknya. Buka gembok, terus ini buka gerbangnya diangkat jadi nggak ada suaranya. Kondisi jalan yang sepi dan masih jarangnya rumah warga berpotensi rawan tindak kejahatan. Warga berharap polisi dapat meningkatkan patroli di wilayah ini. Digotong heula. Eka Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. 5 kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di Sumedang diungkap polisi. 6 orang ditangkap, berikut barang bukti 12 sepeda motor hasil curian. Dalam 2 bulan terakhir, 5 kasus curanmor di Sumedang berhasil diungkap polisi. Dari 5 laporan kasus curanmor, polisi tangkap 6 orang pelaku, berikut mengamankan barang bukti 12 unit sepeda motor. Dari 6 orang yang ditangkap, 3 orang merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan curat. 2 orang pelaku pencurian dengan kekerasan, curas, dan 1 tersangka penipuan atau penggelapan. Untuk curat, dia menggunakan kunci T ya, dan sasarannya yaitu kendaraan khususnya roda 2 yang ditinggal. Ya, di sini yang kita ungkap itu yang ditinggal di depan rumahnya, tidak ada penghuninya, tidak ada pagarnya. Kemudian 2 tempat yang lain lagi itu ditinggal oleh si pemilik di kebun ya, jadi tidak ada pemilik, terlihat tidak ada pemilik oleh si pelaku, kemudian dia melakukan aksinya. Nah, kemudian untuk yang curas, kejadian di Sumedang Utara di mana untuk kronologisnya ya, bahwa korban saat pulang dari sekolah ya, kemudian tiba-tiba pelaku datang langsung memukul leher sebelah kiri korban dari motor hingga jatuh. Kemudian diancam ya, sebenarnya sudah ada perlawanan di korban, namun dia diancam akan dibunuh sehingga korban melepaskan kendaraan roda 2 yang sudah diambil oleh pelaku. Tersangka kasus curat dijerat dengan pasal 363 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sedang untuk tersangka curas dijerat pasal 365 ancaman hukuman 9 tahun penjara. Untuk kasus tipu gelap, tersangka dijerat dengan pasal 378 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Puluhan pelanggar aturan lalu lintas terjaring pada hari pertama operasi Zebra Lodaya di Kabupaten Bandung. Sebagian besar pelanggar adalah pengendara sepeda motor yang tak mengenakan helm. Seorang ibu yang melintasi Jalan Raya Soreang, Kabupaten Bandung, Senin siang terjaring operasi Zebra Lodaya 2022 yang dilakukan petugas Polresta Bandung karena tidak mengenakan helm saat berkendara. Namun bukan surat tilang yang ia dapat, tapi justru helm baru yang diberikan oleh polisi. Sempet takut nggak Bu pas lihat ada razia? Sempet takut soalnya merasa emang tidak pakai helm. Terus setelah dikasih helm sama polisi seperti apa nih Bu? Ya seneng pasti dipakai terus Ini Bu, tanggapannya nih ada razia sekarang seperti ini kayak gimana sih, bagus nggak sih Bu? Bagus ya, jadi mengedukasi gitu. Bukan hanya mengedukasi tapi memberikan fasilitas juga. Ada 100 unit helm yang dibagikan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas. Tidak hanya pelanggaran akibat tidak mengenakan helm, polisi juga menjaring pengendara sepeda motor yang berboncengan 3 orang. Polisi memilih menggunakan pendekatan simpatik agar para pengendara sadar bahwa pelanggaran aturan lalu lintas sebenarnya membahayakan keselamatan mereka sendiri. Selain helm, petugas juga membagikan paket sembako. Operasi Zebra Lodaya 2022 serentak digelar mulai tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022.
Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.